Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Pagi menyapa dengan ceria, langkah pasti kita bersama di Java Global Futures, harapan membara. Broker legal terpercaya, pilihan kita Java Global Futures, sinar harapan, investasi aman, masa depan di tangan. Kami hadir mendampingi langkahmu, broker legal terpercaya, partner setiamu. Pagi menyapa dengan ceria, langkah pasti kita bersama di Java Global Futures, harapan membara. Broker legal terpercaya, pilihan vital terpercaya, pilihan kita, pilihan terpercaya, pilihan kita. Java Global Futures, sinar harapan, investasi aman, masa depan di tangan. Kami hadir mendampingi langkahmu, broker legal terpercaya, partner setiamu. Semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dalam acara webinar untuk pemula. Bapak Ibu di sini yang sudah bergabung, terima kasih untuk kehadirannya. Kita akan membahas tema kali ini adalah pengenalan mengenai MetaTrader 5. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin trading tapi masih bingung bagaimana cara menggunakan MetaTrader 5, kemudian tools-toolsnya yang biasa digunakan itu apa saja, Bapak Ibu akan diajarkan oleh analis kami, Bapak Swendi Simajuntak. Selamat sore, Pak Swendi. Halo, selamat sore Bu Lydia dan teman-teman semua. Ya, selamat sore. Bapak Ibu, jika nanti Bapak Ibu mau bertanya, Bapak Ibu bisa bertanya di kolom chat, atau Bapak Ibu juga bisa langsung membuka mikrofonnya untuk bertanya kepada Pak Swendi. Namun kami ingatkan untuk Bapak Ibu yang sudah join tapi masih menggunakan nama device-nya, Bapak Ibu bisa mengganti ya, merename dengan nama Bapak Ibu ya. Dan juga kami harapkan Bapak Ibu bisa open cam ya, open kamera supaya kita kan tahu nih Bapak Ibu hadir di sini ya, bisa lihat kami analis Java Global Futures dan saya host Lydia Wu. Bapak Ibu bisa open cam sehingga kita nanti bisa enak nih komunikasinya. Atau kalau Bapak Ibu memang sedang tidak bisa open cam, Bapak Ibu bisa chat ya ke host, ke saya, memberitahu bahwa memang Bapak Ibu ada kendala untuk membuka kameranya ya. Kita akan belajar sama-sama. Oh ya, satu lagi kami informasikan bahwa Bapak Ibu saat ini ada di webinar yang diadakan oleh PT Java Global Futures. PT Java Global Futures merupakan broker ya, 5 broker terbaik di Indonesia yang mendapatkan peringkat A+++ ya. Jadi plusnya bukan 1 ya, bukan 2 tapi 3. Ya, itu adalah broker terbaik dari Bapepti ya. Bapepti yang memberikan penilaian terhadap kami, dan oleh sebab itu buat Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya, karena kami merupakan broker yang terpercaya, broker legal, sehingga Bapak Ibu dapat trading dengan nyaman ya, dan juga di support ya oleh PT Java Global Futures. Kita akan langsung mulai. Pak Samsul Edi, terima kasih untuk kehadirannya. Pak Deden ya, Pak David iPhone, boleh diganti Pak nama device-nya ya, yang lain juga boleh diganti dan buka kameranya. Kita akan mulai. Silakan Pak Swendi. Baik, terima kasih Bu Lydia. Apa kabar semua, Bapak Ibu, rekan-rekan semua Sobat Traders. Oke, jadi topik webinar edukasi pemula pada sore ini benar-benar basic ya. Basic yaitu pengenalan MetaTrader 5. MetaTrader 5 itu adalah platform yang digunakan untuk trading ya. Platform trading MetaTrader 5 itu langsung aja saya bukain MetaTrader 5-nya. Ini adalah platform perdagangan atau trading yang paling familiar, paling banyak digunakan di seluruh dunia ya. Seluruh dunia loh ya. Jadi paling banyak digunakan MetaTrader di seluruh dunia. Dan MetaTrader yang sekarang yang kita gunakan adalah MetaTrader versi 5.
Dan Java Global Futures merupakan trader 5 di Indonesia ya. Jadi broker Java Global Futures bisa cari di internet. Itu pionir pertamanya adalah PT Java Global Futures. Karena masih ada juga yang pakai MetaTrader 4 gitu ya. Oke, jadi pastikan ya Bapak dan Ibu sekalian yang ikut memang yang mau pengenalan MetaTrader nih ya. Karena kita mau bahas tentang pengenalan MetaTrader. Nah, untuk membuka MetaTrader seperti ini Bapak dan Ibu sekalian, jangan lupa untuk mendapatkan atau membuka MetaTrader seperti ini harus download dulu ya. Harus download dulu. Linknya itu bisa diambil di website di website Java eh, javafx.co ya. Bisa dilihat, lalu nanti diambil, dijalanin aja, di-download gitu ya, di-running kan ya. Nanti setelah muncul seperti ini misalnya. Terus Bapak dan Ibu kan udah registrasi nih. Registrasi baik itu misalnya baru registrasi kan nanti dikirimkan akun demo ya untuk belajar. Akun demo itu ada di email Bapak Ibu. Nanti caranya masukin ke sini yaitu ada di file ya, file lalu login to trade account. Ya, ini kalau di laptop ya atau di desktop, tapi kalau di handphone tentunya tampilannya beda. Tapi mudah juga semua sama ya. Dari menu account kalau di handphone ya itu tinggal masukin nomor loginnya gitu, masukin nomor loginnya sama passwordnya ya. Tapi cari nama brokernya PT Java Global Futures. Oke, kalau di laptop seperti ini tinggal file, login to trade account, masukkan login, password, dan servernya. Kalau akun demo, servernya demo, tapi kalau akun live, servernya live. Oke, gitu ya. Oke, jadi setelah terbuka seperti ini, tampilannya yang paling gampang nih, namanya juga pengenalan ya. Jadi kita belajar ini apa. Ini adalah Market Watch. Market Watch itu atau di MetaTrader-nya yang di HP ya, itu namanya Quotes. Quotes itu adalah tampilan harga-harga ya, tampilan harga-harga baik forex, gold, indeks saham, oil, dan lain-lain gitu. Oke, jadi ini namanya quotes atau meta eh, market watch ya. Boleh gimana caranya untuk bisa tampil di screen ini di layar? Tinggal tarik aja ya, drag aja, geser, tarik ke sini gitu. Ya gampang ya. Oke, kita bisa buka macam-macam ya, berpuluhan multiple multiple tampilan di sini macam-macam ya. Kita bisa buka macam segala macam tuh kita bisa buka lebih dari satu bahkan bisa 10 lebih juga bisa ya. Tinggal tarik aja mana verse yang mau dibuka di layar di ininya ya. Iya, ada Nicodemus. Nicodemus. Rester. Teknikalnya. Kalau di yang kita di oh ini. Nah, oke oke oke. Ya. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian nih mau tahu ya. Kita mau lihat namanya di sini apa sih? Nih, ada namanya waktu-waktu nih. M itu menit, H itu hour, jam, kemudian ada daily, weekly ya. Ini ada ya. Time frame atau ya, per jam, per menit, per hari itu dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari satu candlenya. Jadi misalnya contoh ini 1 jam, H1 ya, berarti H1 saya contohin ini euro ya. Oke, AUD ya. Oke, berarti satu candle ini namanya candlestick ya, Bapak Ibu ya. Jadi satu candle ini adalah 1 jam. Kalau kita pilihnya time frame H1. Kalau pilihnya time frame H4, berarti satu candle ini bergerakkan dalam 4 jam. Ya, atau M30 misalnya. Berarti ini pergerakannya dalam
30 menit, nanti 30 menit kemudian dia akan ganti candle lagi gitu ya. Demikian juga kalau kita pilih satuan waktu yang lainnya. Mudah ya, misalnya gini, saya mau melihat daily, harian, ya harian pergerakan harian. Berarti satu candle ini adalah satu hari, gitu ya. Ujungnya ini adalah harga lower, harga paling bawah, atasnya harga paling atas dalam satu hari. Nah, terus ini ada apa nih? Ada body candle ya. Body candle ini berarti kalau misalnya candlenya turun, kayak merah ini kan turun ya, atau ini gampang ya nih. Ini kan turunnya dari atas ke bawah. Berarti kalau turun itu merah ya, atau candle hitam ya, tergantung di tampilan Bapak Ibu. Berarti harga opennya di atas, harga close-nya di bawah. Ini bodinya ya, body candle. Sedangkan yang paling ini namanya shadow. Shadow bawah, shadow atas itu menandakan harga bergerak dari Nah, bawah pilek tuh. Ya buang kalau sudah. Hah? Tambah parah dan ada. atasnya. Oke, ya. Sekarang kita ke menu tradingnya. Tradingnya gimana ya? Menu tradingnya dari mana? Ini dari new order ya, Bapak Ibu ya. Jadi misalnya gini nih, Bapak Ibu mau buy atau sell, misalnya ada signal gitu ya, buy atau sell. Atau misalnya Bapak Ibu lagi analisa nih. Atau lagi di demo nih, lagi iseng-iseng lah, lagi mau coba-coba. Gimana nih, buy-nya di mana, sell-nya di mana? Nah, tuh, ini misalnya AUD USD. Kalau kita mau ganti pair yang lain, kita bisa ganti ya. Oke, misalnya ini AUD USD, Australian Dollar, mata uang Australian Dollar terhadap US Dollar. Ini harganya ya. Ini ada harganya, ini harga bid dengan harga as. Kalau harga yang di kiri ini adalah harga yang bergerak sekarang. Harga yang sebelah kanannya adalah harga yang bergerak sekarang ditambah spread ya. Ditambahkan spread. Spread itu ya harga selisih orang untuk beli dan jual. Misalnya nih ya, di sini ada Pak Endar misalnya. Pak Endar mau beli USD AUD USD. Mau beli berarti Bapak dapat harga yang kanan gitu ya. Bapak mau mau beli klik dapat harga yang kanan. Jadi harga sebelah kiri ditambah spreadnya. Misalnya spreadnya ya sekitar 2 pips berarti dari 65.15 jadi 65.17. Itu contoh saja ya. Tapi kalau Bapak mau posisi sell dapat harga yang sebelah kiri gitu ya. Oke, ini untuk mempermudahnya Babang kayak tanya lagi bang. di money changer nih. Bapak dan Ibu mau tukar dolar ya, beli atau jual dolar. Dolarnya misalnya di sini 15.800 maka sebelah kanannya 15.900 begitu ya. Kalau beli dapat harga yang lebih mahal di 15.900, tapi kalau jual dapat harga yang lebih murah. Itu adalah spread ya, selisih. Ada selisih antara bid dan asnya. Oke. Nah, ada pertanyaan nih Bapak dan Ibu. Ada saat ini kesulitan untuk memakai MetaTrader di laptop misalnya. Saya mau cari menu A, menu B, atau mau narik garis, atau mau narik apa namanya indikator gitu ya. Masih masih belum bisa. Boleh tanya, silakan. Saya akan jawab nanti sesuai dengan pertanyaan Bapak Ibu ya. Gimana? Silakan ya Bapak Ibu ya. Ini pemula banget nih. Jadi yang memang saat ini lagi mau belajar, baru belajar gitu ya, apalagi di laptop ya masih bingung karena masih newbie, boleh tanya ya. Silakan. Iya baik, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu kan di sini kan karena ini kan khusus untuk pemula ya, untuk forex edukasi pemula. Jadi memang kita akan mengedukasi, mensupport Bapak Ibu khususnya yang masih baru belajar-belajar untuk bagaimana cara trading baik forex ataupun juga gold. Kalau Bapak Ibu misalnya, oh saya udah ini nih saya udah biasa trading gitu ya, saya udah biasa trading baik trading mandiri ataupun disupport oleh analis gitu ya. Bapak Ibu bisa juga mengikuti event kami live market sesi Amerika setiap hari Selasa jam 8 malam atau live market Forex Gold sesi Eropa itu setiap hari Senin, Rabu dan Kamis jam setengah 3 sore ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah biasa trading, yang mungkin sudah join tapi di sini udah biasa pakai MetaTrader 5, ingin ikut live trading bisa ikut di hari Senin, Rabu
Selasa dan Kamis ya. Nah, untuk Bapak Ibu di sini juga kami ingatkan atau kami informasikan buat Bapak Ibu yang sudah trading di Java gitu ya, tapi mau ketemuan dengan analis, bisa nggak sih gitu ya? Bisa ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menghubungi customer retention untuk janjian ketemu dengan analis ya, ketemu secara onsite gitu ya. Bapak Ibu bisa datang ke kantor kami atau bisa nanti kita atur gitu ya pertemuannya dengan analis sehingga Bapak Ibu bisa disupport gitu ya untuk tradingnya itu bisa lebih maksimal ya. Oke, itu informasi dari kami. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung. Oke, ini belum ada pertanyaan ya. Mungkin masih nyimak atau mungkin kalau Masih untuk bingung yang kali Pak, yang mungkin masih bingung. mungkin juga yang dasar-dasar mungkin udah ngerti ya. Kalau Mm-mm. dasar-dasar banget ya. Oke, sekarang misalnya cara kita memasang indikator, contoh ya, indikator yang TP1 dasar-dasar deh ya. Indikator, um, misalnya TP1 indikator, dan biar misalnya indikator, eh, Bapak Ibu kalau mau narik indikator, mau menampilkan indikator dari sini ya, dari insert ya, dari insert. Oke, di sini ada menu indikator. Indikator juga banyak sekali. Ada indikator tren, tren yang membaca tren, ada indikator osilator yang menunjukkan harga bisa naik turun, maksudnya harga di atas, harga di bawah gitu ya. Harga sudah overbought di bawah itu oversold gitu ya. Ini namanya osilator, indikator volume dan lain-lain. Kalau indikator tren, misalnya saya kasih contoh yang sederhana, yang familiar, yang banyak digunakan, misalnya Bollinger Band, atau juga moving average, ya, atau juga misalnya ada lagi yang lain seperti misalnya ADX, ya, atau MACD, atau stochastic oscillator atau RSI itu juga termasuk yang populer ya bagi para trader. Oke, kita pasang misalnya Bollinger Band ya. Ini untuk eh, ini aja biar pengenalan ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bollinger Band seperti ini indikatornya bisa dipasang kalau misalnya suka menggunakan Bollinger Band atau ingin menggunakan Bollinger Band. Tapi kalau misalnya saya nggak suka Bollinger Band, ganti aja ya, pakai indikator yang lainnya ya. Misalnya mau pakai indikator MA dan lain-lain boleh. Oke. Terus kalau untuk tradingnya atau analisanya gimana gitu ya. Nah, ini mungkin kita masuk yang lebih advance lagi ya. Tadi kan cuma masih pengenalan ya. Terus, oh ya, kalau lagi trading seperti ini, Bapak Ibu lihat hasil tradingnya di mana, itu lihatnya di view. Gitu. Mungkin ada transaksi nggak yang berjalan atau profit dan loss-nya di mana. Kalau misalnya posisinya udah tutup, itu ada di history ya, tinggal dicari aja gitu. Oke. Kalau di sini, ini yang trade yang lagi berjalan. Tapi kalau yang udah close posisi, mau lihat profitnya atau loss-nya ada di history. Oke, ya. Oke, sekarang mungkin kita mau lihat misalnya menganalisa nih gimana ya, menganalisa itu di grafik ya. Kita mau analisa, analisa sederhana gimana ya. Oke, nah sekarang kita lihat di pair. Mungkin ada yang mau request kali ya, request pair boleh ya. Misalnya tolong analisa pakai pair apa ya. Pair itu pasangan mata uang atau produk ya. Nah, ini contoh pair yang saya tunjukin USD Japanese Yen ya. Ini berarti forex ya. Nah, USD Japanese Yen ini yang sekarang ini lagi turun. Lagi turun downtrend ya. Sebelumnya dia sebelumnya dia naik tuh ya, trennya naik. Kita bisa pakai garis trend line. Trend line itu menghubungkan yang kalau trennya naik kita hubungkan dari eh, titik low-nya ke titik low berikutnya. Cukup dua aja kita tarik garis dua, selebihnya menyusul mengikuti. Ya, ini kita tahu ini adalah uptrend atau tren naik atau bullish. Nah, tetapi ya, ketika garis trennya ini ditembus atau dilewati, di break lah istilahnya, maka bisa terjadi perubahan arah dari naik menjadi turun. Jadi namanya break support trend line. Ini adalah ya support trend line. Tapi kalau misalnya, wah ini bener nggak nih mau turun nih, masa cuma pakai garis trend line aja?
udah langsung confirm gitu ya, udah langsung kayaknya apa akurat nggak gitu. Nah, kita perlu juga kita pakai analisa dasar ya. Misalnya, oh mungkin ada konfirmasi lainnya. Ya, konfirmasi lainnya adalah di mana titik low atau titik terendah, harga yang terendah yang terdekat sudah dilewati ketika harga berbalik turun. Ini kan tadi yang tren naik ya, tren naik, kemudian Ya, iya, break Pak. break support trend line itu konfirmasi. Kemudian mau nunggu konfirmasi lagi ada di garis low ini di break juga. Nah, ini berarti sudah menunjukkan konfirmasi ada perubahan dari tren naik ke tren turun. Gitu ya. Ada pertanyaan nih Pak Oke. dari Pak Deden. Tolong paparkan cara menggunakan Bollinger Band ketika kita mau beli atau mau jual dan Oke. sinyal-sinyalnya. Baik Pak. Ya, oke ini udah ya. Jadi ini mudahnya. Jadi lagi tren naik. Kalau eh, mau tahu ya, oh dari tren naik jadi berubah itu garis trennya ditembus ya, ditembus. Lalu juga di sini ada low yang paling dekat ya. Low-nya juga sudah ditembus berarti si USD Japanese Yen ini dari tren naik berubah menjadi tren turun gitu ya. Oke? Ya. Tadi yang Bapak dan Ibu mungkin di sini ada yang dari WhatsApp grup Java Community mungkin ya, yang belum jadi member Java, yang ada di WAG Java Community, tadi juga sudah dikirimkan signal USD Japanese Yen sell ya, dan kita sudah profit, sudah close profit. Oke, itu kenapa bisa begitu ya, dianalisa seperti ini ya. Oke, terus tadi ada yang pertanyaan nih dari Bapak Deden, minta diajarin cara analisis pakai Bollinger Band. Bollinger Band itu salah satu indikator. Kita lihat sini indikatornya ya itu ada di kategori indikator tren. Berarti dia bisa membaca arah tren, apakah tren naik atau tren turun. Mungkin ada yang nanya gimana caranya membaca indikator tersebut. Oke, kita lihat di sini indikator Bollinger Band ya. Ini diciptakan oleh nama depannya lupa saya ada Bollingernya lah. Jadi dia yang menemukannya ya. Nah, di sini ada tiga garis nih, ada band ya, tiga garis atau tiga pita, pita naik, maaf, pita upper, middle dan lower. Jadi ada pita yang paling atas, yang tengah dan yang bawah. Nah, ini gimana? Secara mudahnya gimana? Cara mudahnya adalah kalau harga bergerak antara pita atau band yang tengah ke atas itu trennya naik, gitu ya. Tapi kalau harga bergerak turun dari tren dari pita atau dari band ya Bollinger Band tengah ke bawah itu trennya turun. Jadi di sini ada perubahan dari harga dari atas ya dari tengah ya melewati tengah ke bawah itu berarti harga berubah dari tren yang dari atas ke bawah. Jadi orang yang suka pakai Bollinger Band bisa juga strateginya kayak gitu ya. Jadi harga sudah turun nih. Nah, dia menunggu konfirmasi satu body candle-nya benar-benar tembus di bawah Bollinger tengah. Berarti sudah berubah dari uptrend menjadi downtrend gitu. Nanti dia tinggal cari di mana posisi sell-nya. Oke. Nah, terus tadi Pak Deden melengkapi signalnya gimana signal-signalnya. Kalau untuk signal-signalnya bisa pakai time frame yang lebih kecil ya. Contoh nih, kalau pakai time frame yang besar kan pergerakannya kita harus nunggu dia lama misalnya di H4 berarti kita nunggu per 4 jam gitu. Tapi kalau mau cari peluang-peluangnya kita bisa pakai time frame yang lebih kecil. Misalnya nah, ini di time 15 ya. Kita lihat selalu ada peluang yang ditunjukkan oleh indikator Bollinger Band. Contoh nih, ini hari ini tanggal 29 ya. Kita lihat tanggal 29 bagaimana pergerakan harga dari pagi tadi udah cukup volatilitasnya tinggi. Nah, ini dia. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau harga bergerak dalam apa namanya? eh, pita yang sempit seperti ini ya, datar cenderung sideways. Sideways atau sedang
nggak banyak pergerakan gitu, nggak banyak orang yang masuk pasar yang buy dan sell sehingga harga datar di sekitar situ aja. Nah, di sini kita nggak boleh trading. Tapi trading kalau harga kelihatan udah mulai volatilitasnya tinggi. Ditujukan di Bollinger Band, Bollinger Band-nya itu mekar. Ya, oke. Ini sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, untuk penjelasan Bollinger Band seperti ini, ada videonya sendiri ya. Bisa dilihat di YouTube channel Java Global Futures atau Java Belajar Forex. Bisa lihat di situ misalnya cara strategi trading menggunakan Bollinger Band atau Bollinger Band dengan A, B, C dan lain-lain. Tapi di sini ini karena request dari Pak Dadan aja nih ya, saya jelaskan. Jadi strateginya atau tradingnya gimana? Nunggu Bollinger Band-nya mekar, menunjukkan adanya volatilitas harga yang tinggi. Nah, kalau harga bergerak dari band yang tengah ke bawah, disitulah mulai bisa ada signal untuk turun ya. Oke, kita bisa pakai minimal di M15 atau M30 ya. Kalau M1 atau M5 itu terlalu pergerakannya bisa bolak-balik ya. Nah, contoh kayak ini. Ketika harga turun dari middle ke down apa? Ke lower ya, lower band. Nah, di situ harga kelihatan mulai turun ya. Nah, ini kan masih ketahan di band tengah ya, berarti masih cenderung eh, tren turun. Tapi kalau nanti sudah lewatin band tengah ini, maka dia cenderung naik. Jadi kalau ada posisi sell, baiknya diwaspadai. Jangan jangan bisa balik arah jadi naik gitu ya. Oke, Pak Dadan itu aja. Kalau mau lengkap, nonton YouTube channel Java Global Futures, strategi trading, eh, indikator Bollinger Band, dan kombinasinya, dan lain-lain. Bapak ada Ibu dan yang lain juga kalau mau belajar tentang indikator-indikator, ketik aja di search saja di YouTube channel ya, Java Global Futures. Oke, itu dulu. Saya balikin lagi ke Bu Lydia deh, sambil menunggu kalau ada yang bertanya ya. Iya, baik Pak Deden dan sobat trader yang lain, saya sudah kirimkan linknya di eh, kolom chat ya untuk link video edukasi. Jadi Bapak Ibu yang ingin belajar trading ya, belajar indikator, kemudian belajar juga tentang strategi ya, baik Bapak ya yang masih pemula maupun yang mahir, Bapak Ibu bisa membuka channel YouTube kami Java Global Futures. Bapak Ibu bisa belajar di sana. Saya sudah kirimkan contoh linknya ya tentang band, banyak video tentang Bollinger Band yang di dibuat oleh analis-analis kami ya, baik Bapak Ibu yang masih pemula maupun strategi. Nanti bisa Bollinger Band dengan misalnya MACD, dengan moving average gitu ya, dengan Fibonacci itu kalau sudah dikombinasikan, nah itu bikin kita trading lebih lebih powerful gitu ya, sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan potensi keuntungan lebih besar ya. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi ya, bisa kita akhiri Pak Swendi. Bapak Ibu yang sudah join ya di Java Traders Community tapi belum buka akun, ya Bapak Ibu bisa buka akun ya, segera buka akun karena ada peluang-peluang keuntungan yang bisa Bapak Ibu dapatkan setiap hari. Setiap hari analis kami ya akan memberikan signal trading baik forex, gold ataupun oil ya, untuk Bapak Ibu bisa juga mengambil peluang keuntungan dari signal-signal yang diberikan ya. Dan Bapak Ibu juga kalau masih bingung bagaimana caranya untuk registrasi ya, bagaimana caranya untuk buka akun, Bapak Ibu bisa menghubungi tim marketing kami yang mengajak Bapak Ibu sore hari ini ikut Zoom ya. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita akan ketemu lagi di webinar edukasi pemula setiap hari Jumat jam 4 sore. Kemudian tadi saya sudah ingatkan live trading, live market trading forex dan gold setiap hari Senin, Rabu dan Kamis jam setengah 3 sore, dan setiap hari Selasa untuk sesi Amerika jam 8 malam. Ya, Bapak Ibu bisa langsung join dan Bapak Ibu bisa mendapatkan peluang-peluang keuntungan dari update dan signal-signal yang diberikan oleh analis Java Global Futures. Terima kasih untuk kehadirannya. Selamat sore, salam cuan.
Dapetin uang tambahan buat kalian yang kerja 9 to 5, nggak perlu pusing-pusing. Karena kalian bisa ikut live market sesi Amerika bareng analis profesional di Java Global Futures setiap hari Selasa jam 8 malam, tanpa ganggu jam kerja kalian. Atau kalau misalkan jam kerja kalian itu fleksibel, kalian juga bisa ikut live market sesi Eropa setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis jam 2:30 sore. Trading bareng, profit bareng. Yuk join live market sekarang!